cek lagi kondisi fisik. Ya, karena nanti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dari Al-Bara bin Azib. Ya, ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sangat spesifik menunjuk pada hewan-hewan yang dibenarkan untuk ditunaikan ibadah kurban. Ya, apa diantara hewan-hewan itu? Ada 4 kategori, arba'un. Ya, arba'un la yajuzu fihi al-adahi. Ya, kata Nabi SAW ada 4 kondisi yang tidak diperkenankan. 4 kondisi ini, hewan yang memiliki 4 kondisi ini untuk dijadikan hewan kurban. Ya, apa saja? Pertama, al-aura, bayyinun auruha. Pertama, al-aura, mohon maaf sekali, hewan yang matanya buta, ya, picak gitu kan. Nah, ini kalau nampak benar butanya, nampak benar kelihatannya, nah itu haram hukumnya untuk dijadikan bagian dari hewan kurban, cacat yang permanen sifatnya. Ya, kemudian yang kedua, al-maridah, bayyinun maraduha, hewan yang sakit, kelihatan benar sakit. Ya, dengan segala jenis penyakit yang kiranya bahkan ketika disembelih bisa membahayakan ya bagi orang yang mengkonsumsinya. Ya, kita bisa lihat kadang-kadang, mohon maaf ya, ketika dicek oleh bagian dinas kesehatan misalnya untuk hewan, ternyata ada bagian hewan kurban yang mohon maaf sekali tumbuh belatung ya, ketika dibuka itu kemudian dicek ternyata sakit, ada yang flu hewan dan sebagainya. Kemudian juga yang ketiga adalah pincang ya, yang jelas kepincangannya. Jadi karena kondisi tertentu cacat permanen di salah satu kakinya misalnya, ini nggak boleh juga. Ya, kemudian yang keempat, ini yang tidak kalah penting, kurus, ya terlampau kurus. Jadi hewan yang la tanqa, al-kasir alladzi la tanqa, hewan yang terlampau kurus yang nggak ada dagingnya. Ya, hati-hati, ini sangat sensitif sekali masalah ini, karena kurban pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada 2 anak Nabi Adam alaihi assalam, ya, itu terkait dengan spesifikasi yang dimaksudkan. Nanti ada di Quran surah ke-5 ya, Al-Maidah ayat ke-27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq ya idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba bacakan, pahamkan, ya sampaikan kepada umatmu supaya mereka memahami, mengerti tentang kaidah kurban yang pertama kali diperintahkan pada 2 anak Adam alaihissalam. Kisahkan kisah kedua anak ini dengan kisah yang sesungguhnya, sebenar-benarnya. Ya, kenapa ada kalimat bil haqq itu ya? Karena memang banyak versi Israiliyat yang menceritakan kisah pengorbanan ini dengan kisah-kisah yang terlampau jauh dari kebenaran. Karena itu diminta Rasulullah SAW untuk meluruskan kembali sehingga kisahnya bisa benar. Di antara yang paling penting pada kisah ini adalah idh qarraba qurbana, ketika keduanya diperintahkan oleh Allah untuk menghadirkan kurban demi menyampaikan hasil putusan ya dari keinginan keduanya untuk bisa menikahi salah satu pasangan yang diperselisihkan. Ya, telah ditetapkan yang satu secara silang, kan? A kemudian ke C, B kemudian ke D, tapi ternyata yang A menginginkan pasangan yang berbeda, sehingga di situ dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo berikhtiar kalau begitu. Ya, nanti yang paling serius, yang paling benar, yang paling bagus takwanya, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ikhtiarnya dengan apa? Kurban. Nah, karena itu kurban ini teman-teman sekalian menjadi sebuah wasilah untuk berikhtiar supaya kita mendekat kepada Allah, yang dengan pendekatan itu, ini salah satu hikmahnya, kita bisa bermohon, dan permohonan kita itu akan terjadi percepatan dalam pengabulannya. Ya, kalau saya sedikit lompat sebentar, ya, kurban itu salah satu wasilah takwa. Ya, salah satu wasilah takwa, karena nanti di ayat lain di Quran surah ke-22 Al-Hajj ketika Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya dari korban itu, tetapi ketakwaan Anda. Ya, takwa itu menunjuk pada kesungguhannya, keseriusannya. Nah, jadi nanti yang dilihat dari 2 anak cucu Adam ini, ya, jadi bukan sekedar apa yang dikorbankan, tapi keseriusan yang menjadi gambaran dari nilai takwa yang tersemai di dalam jiwa. Nah, apa yang nampak itu? Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka dari ciri takwa ini kelihatan, satu kata Allah diterima, yang benar-benar menghadirkan nilai takwa ketika berkorban, yang satu lagi ditolak. Ketika ditelusuri kemudian kisahnya, ternyata yang diterima ini, Masya Allah, dia punya hewan ternak. Kemudian dari sekian hewan ternak itu ada di antara hewan yang sangat dia
sayangi, berikan perhatian, jadi gemuk yang paling bagus ya, dagingnya paling bagus, yang paling gemuk, yang paling bersih. Nah itu yang dia pilih untuk dikorbankan ya, itu yang dia ajukan. Sementara yang satu lagi dia punya perkebunan, dari hasil kebunnya itu ternyata dia berpikirnya begini ya, seperti kelihatan logis, padahal dalam nalar syariat ini tidak masuk ya, seperti kelihatan logis dalam akal pikiran, padahal dalam nalar syariat ini tidak masuk. Jadi dia berprinsip begini, sudahlah, ini kan yang bagus-bagus dari hasil kebun, saya aja yang makan, toh Allah nggak akan makan ini, jadi saya kasih yang jelek-jeleknya aja. Dia korbankan yang jeleknya ya, dengan asumsi bahwa Allah nggak makan, Allah nggak minum, Allah nggak butuh ini, yang butuh penting gitu kan, saya korban. Ternyata prinsip yang seperti ini tidak mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai muncul penegasan, hei, ini hewan paling bagus pun yang sampai pada Allah bukan hewannya. Memang betul, bukan hewannya, bukan darahnya, tapi kesungguhan engkau dalam mempersembahkan itu. Ya, kesungguhan engkau dalam menyiapkan itu. Kamu nggak sungguh-sungguh nih. Korban kamu cuma yang jelek-jelek, korban kamu nggak bernilai, nggak ada kualitasnya. Maka diterimalah yang satu yang serius, yang ini ditolak. Dari sinilah kemudian muncul syariat kemudian sampai kepada kita untuk menunjukkan kesungguhan dalam berkorban. Jadi jangan sampai begini, cari yang biasa-biasa, apalagi punya aib yang 4 tadi ya. Karena ini murah misalnya, ambil. Ini yang pincang aja, harganya diskon 50%. Nah, itu nggak bisa. Nah, maka orang-orang yang berkorban dari hasil-hasil yang tidak baik, maka sudah pasti tidak akan mendapatkan penerimaan dan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dikiaskan kepada harta yang dibelanjakan untuk korbannya. Ini juga menjadi penting. Ya, awas, hati-hati, uang hasil korupsi nggak boleh pakai kurban. Ya, uang hasil rampokan, uang hasil pencurian, hasil riba, hati-hati. Ya, nah, jadi ambil yang paling halal yang bisa Anda persembahkan untuk kurban itu. Itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.